Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. إخواني في الله وأخواتي في الله آذاني الله وإياكم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada kita semua bahwasanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka perlu diketahui bersama, ketika seseorang itu dia berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang setimpal. Apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man khuruja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji." Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, kemudian dia berniat untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala seperti orang yang berjihad fi sabilillahi hatta yarji, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Maka diketahui bersama bahwa pahala menuntut ilmu itu sama seperti orang yang berjihad. Kenapa, ikhwani fillah, bisa dikatakan bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu seperti orang yang berjihad fisabilillah? Karena dengan menuntut ilmu kita akan bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Akan diketahui dengan apa? Dengan kita mempelajari ilmu. Dengan mempelajari ilmu. Kalau seseorang tidak mempelajari ilmu, maka bisa dipastikan dia tidak bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Baik, ikhwani fillah, bahwasanya tema kita pada hari ini, ya, tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita melihat, ya, fenomena-fenomena yang saat ini sedang marak di media sosial, yaitu fenomena cek khodam. Ya, subhanallah, ini sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwasanya pentingnya kita untuk menuntut ilmu agar tidak sampai terjerumus kepada hal-hal demikian. Maka di dalam tema ini kita akan membahas apa itu khodam, kemudian diperbolehkan tidak dalam Islam, diperbolehkan tidak dari hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga ada yang bertanya kepada kita, oh itu kan hanya main-main, itu kan hanya seru-seruan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian itu diciptakan untuk main-main? Dan tidaklah kalian itu diciptakan kecuali untuk beribadah. Maka kita harus pahami bahwasanya agama itu tidak bisa dijadikan mainan. Agama itu tidak bisa dijadikan bahan bercandaan. Kemudian kita melihat postingan-postingan hal-hal seperti itu. Cek khodam. Kemudian kita berkata, saya ikutan hanya main-main. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Kalian itu tidaklah diciptakan untuk main-main. Maka di sini kita perlu pahami bahwasanya boleh atau tidak hal-hal demikian. Jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita ikut-ikutan tren dan tidak tahu menau tentang hal seperti itu dan tidak tahu menau tentang hukum yang sebenarnya diperbolehkan atau tidak.
Kita harus tahu apa itu khodam, apa itu makna khodam. Ya, makna khodam ini adalah pendamping. Pendamping dari apa nih yang dimaksud oleh orang-orang khalayak banyak itu? Dan tidak mungkin seseorang itu bisa memanggil malaikat menjadi pendampingnya, tidak. Tapi dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwasanya manusia itu ketika diciptakan maka dia sudah mendapatkan khodam, yaitu khodam dari kalangan jin dan khodam dari kalangan malaikat. Dari kalangan jin tidaklah memerintah kecuali keburukan. Dari kalangan malaikat tidaklah memerintah kecuali kebaikan. Maka Rasulullah bersabda, khodam yang dari kalangan jin itu tidak membisikkan tidak membisikkan kebaikan kecuali hanya membisikkan keburukan, kecuali apa yang ditakdirkan kepadaku. Kenapa? Yang ditakdirkan kepada Rasulullah, khodam dari kalangan jinnya Allah rubah. Dari yang membisikkan keburukan menjadi membisikkan kebaikan. Nah, ini dua hal yang tidak mungkin bisa kita ruqyah. Karena ini sudah menjadi qadarullah, ketentuan Allah. Ya, dua hal ini tidak bisa kita ruqyah. Yang pertama adalah khodam dari kalangan jin, ya. Ini korin maksudnya, korin dari kalangan jin, afwan. Korin dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Nah, korin ini di sini dijelaskan bahwasanya dia tidak membisikkan apapun kecuali keburukan. Was-was ya. Kemudian ketika kita sholat lupa rakaat, membisikkan keburukan, membisikkan kemaksiatan. Ini adalah korin, pendamping dari kalangan jin. Ya, tidak membisikkan apapun kecuali keburukan. Kemudian yang malaikat, korin dari kalangan malaikat, tidaklah membisikkan kecuali sesuatu yang baik. Membisikkan ingin sedekah, membisikkan ingin bangun malam, membisikkan ingin sholat duha, baca Quran dan lain-lain. Ya, ini adalah bisikan-bisikan dari malaikat. Nah, kemudian khodam yang dimaksud di sini, ada orang yang mengaku-ngaku saya bisa mendatangkan khodam dari kalangan malaikat. Katanya seperti itu ya. Saya bisa mendatangkan khodam dari kalangan malaikat. Amalannya adalah seperti ini dan seperti ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sekelas Nabi, sekelas Rasul, tidak pernah bisa mendatangkan malaikat Jibril. Tidak pernah bisa memanggil malaikat Jibril. Sekelas malaikat Jibril, ya, penghulunya para malaikat, itu tidak bisa dipanggil oleh Rasulullah. Kecuali diperintahkan oleh Allah untuk turun dan menyampaikan wahyu. Artinya manusia sekelas Rasulullah tidak memiliki kemampuan untuk memanggil malaikat. Lah sedangkan kita orang biasa, bukan Rasul, bukan Nabi, bukan ulama, kemudian dia mengaku bisa memanggil malaikat, bisa melihat malaikat, dan bisa bicara dengan malaikat. Waliyahudzubillah. Bahwasanya dia mengada-ngadakan ini perkara tentang agama. Maka tidak bisa manusia itu melihat malaikat, berbicara dengan malaikat, tidak bisa. Sekelas Rasulullah pun tidak bisa memanggil malaikat Jibril karena malaikat Jibril hanya turun ketika diperintahkan oleh Allah. Maka Rasulullah ketika wahyu tidak turun, malaikat Jibril tidak turun, maka Rasulullah was-was. Ada apa? Kenapa malaikat Jibril tidak turun? Dia was-was dan tidak bisa memanggil bahwasanya wahyu belum turun ke saya, malaikat Jibril turun. Enggak bisa seperti itu. Maka diketahui dengan ilmu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa memanggil malaikat. Ya. Jadi dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang cerita dongeng dan mana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Seperti itu. Ini yang pertama, bahwasanya kita diciptakan dengan korin, pendamping dari kalangan jin dan manusia. Kemudian khodam di sini yang dimaksud oleh mereka adalah khodam atau pendamping yang dipanggil. Khodam yang dipanggil, pendamping yang dipanggil.
Ya, persis seperti kalau kita lahir mungkin di tahun 90-an, ada film, salah satu filmnya adalah Jin dan Jun, di mana seorang manusia dia me- mempunyai teman ya, mempunyai teman dari kalangan jin. Ya, Jin dan Jun judul filmnya. Nah, di situ manusia ini selalu meminta apapun, selalu meminta bantuan kepada temannya dari kalangan jin. Ya, misalnya Om Jin minta tolong ini dong, Om Jin minta tolong ini dong, Om Jin minta tolong ini dong. Maka apakah hal seperti ini diperbolehkan? Maka Allah telah menjelaskan. Di mana? Dalam surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaq. Kata Allah apa? Ada segolongan laki-laki dari kalangan manusia, dari bangsa manusia. Dia meminta pertolongan, dia meminta perlindungan kepada bangsa jin, laki-laki dari kalangan jin. Maka mereka tidak menambah apapun, kata Allah. Mereka tidak menambah apapun kecuali fazaduhum rohaqo, dosa dan kesalahan. Maka kalau kita pahami, orang yang membuat perjanjian dengan bangsa jin, dia tidak akan menambah apapun kecuali dosa dan kesalahan. Dan ikhwani fillah barakallahu fikum, bahwasannya kita ketika berjanji membuat perjanjian dengan bangsa jin, ya, itu bukanlah perjanjian yang sebagaimana kita tulis dengan manusia di atas materai. Tidak. Tapi seseorang ketika dia ingin menjadikan bangsa jin ini khodam, ketika seseorang ini ingin menjadikan bangsa jin ini menjadi penolong dia, maka dia harus mengikuti syarat-syarat yang diperintahkan oleh bangsa jin tersebut. Salah satunya apa? Salah satunya banyak sekali kitab-kitab yang bertebaran di sini, termasuk di kalangan masyarakat kita. Apa contohnya? Kitab apa? Kitab Al-Awfaq, kitab Mujarobat, kitab Syamsul Ma'arif, kemudian kitab Manba'uluhul Hikmah. Ini adalah kitab-kitab sihir, ya, yang sedikit banyak di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana kita menjadikan ini dan menjadikan ini. Menjadikan sihir tentang penglaris dan lain sebagainya, sihir tentang pelet ya terhadap wanita dan lain sebagainya. Dan disinilah ini letak daripada syarat-syarat perjanjian yang dijelaskan oleh bangsa jin melalui tangan-tangan dukun, melalui tangan-tangan dukun. Kemudian ditulis oleh dukun, dijadikan buku, dan disebarluaskan kepada masyarakat, dan dijadikan amalan untuk mendatangkan karomah, katanya. Ya, untuk mendatangkan karomah. Padahal itu bukan karomah. Itu adalah pertolongan yang disebabkan dari bangsa jin. Kita harus ketahui perbedaan antara karomah dan satu lagi, bantuan daripada setan atau al-ahwal asyaitoniyah, bantuan-bantuan dari setan. Kalau karomah terjadi kepada orang-orang yang soleh, terjadinya hanya sesekali dan tidak dapat dipertontonkan. Nah, dipahami ini perbedaan karomah dengan al-ahwal asyaitoniyah atau kekuatan dari bangsa jin, bangsa setan. Yang pertama, karomah itu terjadi kepada orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, yaitu tidak bisa dipertontonkan. Yang ketiga, hanya terjadi sesekali saja. Ketika seorang soleh itu berdoa, maka Allah wujudkan karomah itu kepada orang tersebut dan tidak dapat dipertontonkan. Sedangkan al-ahwal asyaitoniyah, ilmu-ilmu yang dipelajari dari setan, dia dapat diamalkan. Dia dapat dipelajari. Ya, dia dapat ditontonkan kepada khalayak ramai. Contohnya apa? Debus, ya. Kemudian digorok tidak mati, dibacok tidak tembus. Nah, ini bukan karomah, tapi ini adalah al-ahwal asyaitoniyah, ilmu-ilmu yang dapat dipelajari, tapi dengan bagaimana kita tunduk kepada syaitan. Waliyahudzubillah,
Maka di sini sudah jelas orang yang meminta pertolongan kepada bangsa jin dihukumi, dijatuhi kalau dia menyerahkan sepenuhnya dan dia menyerahkan pertolongannya kepada bangsa jin, maka dihukumi daripada orang-orang yang syirik. Ya, ini bahaya sekali. Bahaya sekali ketika kita melakukan perjanjian dengan bangsa jin, ketika kita melakukan perjanjian dengan mereka, maka kita itu diperintahkan untuk melakukan amalan atau ritual-ritual yang menyimpang daripada sunnah dan ajaran Islam. Contoh, dalam satu kitab sihir, ya, kita tidak sebutkan nama kitabnya, dalam satu kitab sihir ada ketika kamu ingin mendapatkan wanita ini, ya. Lihat nih, di sini lihat. Ini amalannya seperti ini. Ketika kamu ingin mendapatkan wanita yang kamu sukai, maka bacalah surat ini, kemudian tulislah namanya, nama wanita tersebut, kemudian disimpan di belakang bantal kita ketika kita tidur. Maka kemudian akan dipastikan seseorang itu akan mimpi dengan wanita yang dia inginkan. Ini adalah perbuatan-perbuatan syihir, perbuatan-perbuatan batil yang tidak pernah Rasulullah ajarkan. Ya. Jadi perhatikan perbedaan antara tadi karomah, ya, dan al-ahwal asyaitoniyah. Ini harus kita pelajari betul-betul karena ketika kita mendapati pertunjukan debus, kalau kita tidak paham, wah ini karomah nih, dia bisa tahan bacok, dia bisa anti bacok, padahal itu bukan karomah. Ya, itu adalah al-ahwal asyaitoniyah. Perbedaan tadi al-ahwal asyaitoniyah itu adalah ilmu yang dapat dipelajari, tapi dia meminta bantuan daripada setan. Dia meminta bantuan daripada setan. Padahal Allah jelaskan dalam surat Al-Jin ayat 6 tadi, wa annahu kana rijalun minal jinni wa annahu kana rijalun minal insi. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya ada segolongan laki-laki dari kalangan manusia, kemudian dia membuat perjanjian dengan laki-laki dari bangsa jin, kecuali dia tidak menambah pun kecuali tidak menambah apapun kecuali fazaduhum rohaqo. Ya, dosa dan kesalahan. Ya, seperti itu. Maka yang dijelaskan di sini bahwasanya manusia itu tidak pernah bisa mendatangkan khodam dari kalangan malaikat. Karena sekelas Rasulullah pun dia tidak bisa memanggil malaikat Jibril ketika wahyu itu tidak kunjung turun kepada Rasulullah. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah apakah manusia itu bisa melihat bangsa jin? Orang-orang yang mengaku ya atau fenomena-fenomena yang di TikTok, di Instagram, kemudian dia live show, kemudian dia mengecek khodam kita, menyebutkan nama kita, bahwasanya ini khodamnya macan, ini khodamnya ular, ini khodamnya beruang dan lain sebagainya, maka dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 27. Allah telah tegaskan di situ bahwasanya manusia tidak mungkin bisa melihat bangsa jin. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 27? Sesungguhnya setan-setan dari kalangan jin itu melihat kamu manusia dari suatu tempat yang kamu manusia tidak bisa melihat mereka. Jelas dalilnya bahwasanya manusia tidak akan pernah bisa melihat bangsa jin. Ya, di garis bawahi manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Allah telah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 27. Lantas bagaimana ketika ada orang-orang yang mengaku-ngaku bisa melihat bangsa jin? Maka ditulis dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu kitabnya ya, dijelaskan bahwasanya Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita semua hanya dua kemungkinan. Dua kemungkinan orang yang dia bisa mengaku-ngaku melihat sesuatu yang gaib dan bisa melihat bangsa jin. Apa? Yang pertama adalah, kata Imam Syafi'i, dia adalah seorang pendusta. Dia adalah seorang pendusta. Kenapa dikatakan dusta? Karena dia telah mengabaikan apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27
bahwasanya manusia tidak akan mungkin bisa melihat sesuatu yang gaib termasuk daripada bangsa jin. Ya. Jadi manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Yang pertama tadi Imam Syafi'i menjelaskan, orang yang mengaku-ngaku bisa melihat bangsa jin, maka dipastikan yang pertama dia adalah seorang pendusta. Mungkin ya, mungkin tampilannya muslim, ya, pakai baju koko, pakai peci. Kemudian kita datang kepadanya. Kemudian Ustadz Dukun ini ya bilang seperti ini, bahwasanya di belakang ibu ini ada makhluk yang bentuknya seperti ini dan seperti ini. Di belakang bapak ada makhluk yang bentuknya seperti ini. Maka dikatakan dia seorang pendusta. Ya, siapa yang menjelaskan ini? Yang menjelaskan ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i, orang yang bisa mengaku-ngaku melihat bangsa jin, dia telah melakukan perjanjian dengan bangsa jin sebagaimana yang Allah tulis dalam surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Ya, orang yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin, maka dia akan bisa diberikan kemampuan oleh siapa? Oleh jinnya. Oleh jinnya untuk melihat sesuatu yang gaib. Tapi perlu diperhatikan, orang yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin, ketika dia melihat penampakan-penampakan, itu bukanlah wujud asli dari bangsa jin. Ya, itu bukanlah wujud asli dari bangsa jin, karena tadi dijelaskan oleh Allah, manusia tidak akan bisa melihat bangsa jin. Kok kenapa kemudian muncul genderuwo, muncul pocong, muncul kuntilanak, dan lain sebagainya? Perlu diperhatikan, itu adalah bentuk tasyakul dari bangsa jin. Itu adalah bentuk tasyakul, bentuk mewujudkan dirinya. Jadi dari kalangan jin itu, dia ada penyihir-penyihir yang bisa merubah wujudnya menjadi kebentuk-bentuk apa yang ditakuti oleh manusia sekitarnya. Contoh, ya, dalam satu kasus ada pohon yang angker, ya, pohon yang angker. Kemudian masyarakat di sana bilang, ada di situ ada yang nunggu. Nunggu adalah genderuwo. Maka jin mendengar perkataan-perkataan manusia, mendengar perkataan masyarakat sekitarnya, maka kemudian dia mewujudkan apa yang dihalusinasikan oleh manusia tersebut. Kenapa bisa dikatakan demikian? Kenapa di Indonesia itu tidak ada vampir? Kenapa di Indonesia itu tidak ada Dracula? Kenapa di Indonesia itu tidak ada apa Annabelle dan lain sebagainya? Kenapa? Kok setan di Indonesia dengan setan di luar negeri berbeda? Kenapa bisa seperti itu? Karena barakallahu fikum, ini setan hanya akan mewujudkan dirinya berdasarkan apa yang dihalusinasikan oleh masyarakat sekitar. Perlu dipahami bahwasanya setan akan mewujudkan dirinya berdasarkan apa yang ditakuti, apa yang dihalusinasikan oleh masyarakat sekitarnya. Orang-orang di Indonesia meyakini bahwasanya setan itu adalah genderuwo, pocong, kuntilanak, maka bangsa jin akan bertasyakul, akan merubah wujudnya menjadi seperti itu. Persis sebagaimana orang-orang Amerika meyakini bahwasanya hantu itu Dracula, maka setan-setan di sana akan merubah wujudnya menjadi Dracula. Tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti. Ya, untuk menakut-nakuti manusia. Maka kita diperintahkan oleh Allah jangan pernah takut kepada tipu daya setan. Allah jelaskan dalam surat An-Nur ayat 76. Dijelaskan bahwasanya inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Tipu daya setan itu adalah lemah.
maka tidak pantas seorang manusia itu takut kepada setan. Tidak pantas seorang manusia itu takut kepada genderuwo. Terlebih kita sudah memiliki ilmu. Terlebih kita sudah memiliki ilmu. Takut saja tidak boleh, apalagi kita percaya kepada mereka. Ya, apalagi kita percaya kepada orang-orang yang berkata bahwasanya di dalam tubuh fulan ada khodam jenis ini, di dalam tubuh fulan ada khodam jenis macan, wal iyadzubillah. Maka apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mendatangi dukun. Di sini kita dijelaskan, barang siapa yang mendatangi dukun, artinya kita hanya datang saja. Kita lihat show di TikTok saja. Untuk cek khodam seperti itu, kita datang karena keinginan, karena rasa penasaran, datang saja. Mengklik saja link tersebut, mengklik saja live tersebut, maka kata Rasulullah apa? Sholat yang pernah dilakukannya tidak akan diterima selama 40 hari. Itu kalau kita hanya datang saja. Kemudian kalau kita bertanya, maka lihat kata Rasulullah hadisnya, kalau kita bertanya kepada dukun tersebut, wahai bapak ini, wahai bapak ini, atau wahai ibu ini, cek khodam saya dong, dia bertanya. Ya, dia bertanya, maka telah dijatuhi tadi hukuman. Barang siapa yang bertanya sesuatu kepada dukun tersebut dan mengiyakan, kata Rasulullah, dan mengiyakan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, ya, misal, tolong cekin khodam saya dong. Oh, khodam bapak ini macan. Kemudian dia percaya. Dia percaya. Maka kata Rasulullah apa? Dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepadaku. Ya, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepadaku, yaitu Al-Qur'an. Ya, yaitu Al-Qur'an. Artinya apa? Orang yang dia meyakini dukun, mengiyakan perkataan dukun, maka kata Rasulullah, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Ya. Jadi perlu dipahami, kita tidak pernah diperintahkan untuk mempercayai dukun. Kita tidak pernah diperintahkan untuk percaya, bahkan bertanya pun kita tidak diperbolehkan kepada dukun. Ya, mendatanginya saja sudah menggugurkan 40 hari sholat kita, kata Rasulullah. Menggugurkan 40 hari sholat yang pernah dilakukan. Itu hanya kita datang saja kepada dukun. Apalagi bertanya. Bertanya kepada dukun dan mengiyakan ucapan dukun, maka dipastikan, kata Rasulullah, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepadaku. Maka musibah, kafilah. Musibah kalau kita masih percaya dengan orang-orang, dengan keviralan tersebut. Ya, dengan fenomena cek khodam di TikTok, berbayar dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Itu kita harus pahami semua, barakallahu fikum, ya, bahwasanya kita diciptakan ini bukan untuk main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Dan tidaklah Allah menciptakan kita untuk main-main. Maka kalau kita, ya, teman-teman kita bilang, saya ikutan live cek khodam ini cuma main-main kok, maka katakan kepada mereka, nasihatilah dengan cara yang baik. Nasihatilah dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, bahwasanya hal tersebut tidak dibolehkan. Kenapa? Karena termasuk daripada mendatangi dukun. Pertanyaan kita, ya, pertanyaan saya pribadi kepada antum-antum semua. Orang yang live, ya, live cek khodam tersebut, apakah dia seorang ulama atau seorang dukun? Maka kita ketahui bersama dia adalah seorang dukun. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya dengan dalil yang ada dalam Al-Quran tadi. Dalil yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tadi. Yaitu surat Al-A'raf ayat 27. Allah telah menjelaskan di situ bahwa manusia tidak pernah bisa melihat bangsa jin. Tugas manusia
terhadap perkara yang gaib hanya satu, mengimaninya. Mengimaninya saja. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita harus mengimani perkara yang gaib. Tapi tidak untuk mencari bagaimana cara melihat yang gaib. Tapi tidak mencari untuk bagaimana bisa melihat bangsa jin. Tidak diperintahkan. Ya. Maka tadi Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat bangsa jin, maka persaksiannya tertolak. Sebagian ulama menjelaskan persaksian yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syafi'i adalah syahadatnya. Artinya orang yang mengaku-ngaku bisa melihat bangsa jin, orang yang mengaku-ngaku bisa menerawang ini dan ini, maka Imam Syafi'i menjelaskan persaksiannya tertolak, dan ulama menjelaskan persaksian yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah persaksian syahadat di hadapan Allah. Ya. Ini bukan suatu hal yang main-main, ikhwah. Ini bukan sesuatu hal yang kita bisa jadikan bercandaan, bukan. Banyak sekali bercandaan-bercandaan yang masih diperbolehkan dalam Islam. Banyak sekali. Janganlah kita menjadikan agama ini main-main. Janganlah kita menjadikan agama ini bahan tertawaan. Ketika kita mendatangi hal-hal seperti itu, maka orang-orang kafir tertawa kepada kita. Lihat orang-orang Muslim. Lihat orang-orang beriman. Lihat orang-orang Islam. Dia masih percaya hal-hal bodoh seperti itu. Dia masih percaya hal-hal bodoh seperti itu. Mempercayai khodam-khodam seperti itu. Lantas kalau seandainya dalam diri kita ada khodam, apa fungsinya? Apa tujuannya? Kalau misalnya dalam diri kita ketika dicek ada khodamnya, apa? Kemudian kita jadi kaya gitu? Tidak. Kemudian kita jadi tampan? Kita jadi cantik? Tidak. Wallahi tidak. Karena Allah telah menjelaskan, barang siapa yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin, tidak menambah apapun. Tidak menambah apapun kecuali fazaduhum rohaqo, dosa dan kesalahan. Orang yang mempunyai khodam dari kalangan jin, kata Allah, tidak menambah apapun kecuali fazaduhum rohaqo, dosa dan kesalahan. Ya, maka ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan ketika kita punya khodam. Justru takutlah kita ketika kita mati masih mempercayai hal-hal tersebut. Ketika kita mati masih membawa khodam-khodam tersebut. Ya, karena apa? Setan itu akan terus berusaha untuk menjerumuskan manusia kepada nerakanya Allah. Tujuan utama daripada setan itu adalah bagaimana dia menjerumuskan manusia ke dalam nerakanya Allah sebanyak-banyaknya dan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dengan cara apa? Dengan banyak-banyak cara. Contohnya kita lihat, kenapa kajian-kajian online, kajian-kajian offline selalu sepi didatangi oleh kaum muslimin? Selalu sepi. Sedangkan kegiatan debus, ya, ilmu-ilmu debus, ilmu kanuragan yang dipertontonkan, ya, ilmu tenaga dalam yang dipertontonkan, juga cek khodam online, selalu ramai pengunjung. Bahkan mereka bisa meraup keuntungan dari situ. Artinya apa? Keimanan masyarakat hari ini lemah, ya ikhwah. Keimanan hari ini lemah, ya ikhwah. Sehingga dengan mudahnya kita mendatangi hal-hal seperti itu untuk seru-seruan katanya. Dan kita pahami, dan kita mungkin melihat bagaimana ketika ada adat yang melarungkan, ya,
melarungkan kepala kerbau kepada lautan. Menyembelih bukan kepada Allah. Untuk penunggu lautan. Seperti itu. Yang datang kaum-kaum muslimin dan wanita-wanita berjilbab. Apakah ini tidak musibah? Dan berbagai macam musibah yang kita hadapi. Kekeringan. Ya. Kemudian apalagi banjir. Rongsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Musibah yang kita dapati itu karena kebanyakan masyarakat tidak bertakwa kepada Allah. Maka Allah katakan, seandainya penduduk bumi ini semuanya bertakwa, maka Allah akan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka Allah akan suburkan tanam-tanaman. Maka Allah akan suburkan tanah-tanah yang tandus. Dengan syarat apa? Masyarakat kita bertakwa dan beriman kepada Allah. Maka ya ikhwah, barakallahu fikum. Tugas kita ini berat. Bagaimana melihat masyarakat di luar sana? Masih banyak mempercayai tahayul. Mempercayai hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak pernah. Ada kisah di zaman Rasulullah tentang seorang yang mempunyai kemampuan membaca isi hati setiap orang yang datang kepadanya. Nama anak ini adalah Ibnu Sayyad. Ya, Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini diceritakan bahwasanya dia bisa melihat, dia bisa mengetahui isi hati manusia yang datang kepadanya. Maka sampailah berita ini kepada Rasulullah bahwa ada seorang anak yang bisa mengetahui isi hati orang-orang yang datang kepadanya. Maka Rasulullah pun datang kepada Ibnu Sayyad dan kemudian bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Ya Ibnu Sayyad, ya, periksalah hatiku. Ada apa dalam hatiku?" Maka pada saat itu Rasulullah baru menerima wahyu surat Ad-Dukhan. Rasulullah baru menerima wahyu surat Ad-Dukhan. Maka Rasulullah bertanya kepada anak itu, "Wahai Ibnu Sayyad, silahkan lihat apa yang ada dalam hatiku." Maka Ibnu Sayyad ini menjawab, "Duh, duh, duh." Dia tidak bisa melanjutkan dukhan, tidak bisa melanjutkan. Tapi dia hanya bisa duh, duh, seperti itu. Tidak bisa menyelesaikan apa yang dia ucapkan. Maka kata Rasulullah apa? "Celakalah wahai Ibnu Sayyad, apa yang engkau lakukan ini." Lihat, Rasulullah tidak, "Wah kamu hebat, wah kamu luar biasa," tidak. Tapi kata Rasulullah, "Celakalah apa yang kamu perbuat itu." Artinya Rasulullah ini tidak menyukai orang-orang yang bisa melihat sesuatu yang gaib. Tidak bisa. Artinya apa? Rasulullah tidak menyukai orang-orang yang di dalam hatinya bisa mengetahui perkara yang gaib. Bahkan menyebut seseorang tersebut celaka. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini, ya, kalau dia banyak dipercaya oleh orang-orang, maka orang-orang akan banyak bertanya kepada dia sesuatu hal-hal yang tidak mereka ketahui. Contoh, kebanyakan kaum muslimin kita ketika kehilangan barang, maka dia bertanya kepada dukun. Ya, "Tolong carikan barang saya ada di mana. Tolong carikan dompet saya ada di mana." Kebanyakan masyarakat seperti itu. Padahal ini kita diajarkan ilmu oleh para sahabat. Sahabat itu tidaklah meminta apapun kecuali hanya kepada Allah. Bahkan sampai tali sendal yang putus
Rasulullah, para sahabat itu meminta kepada Allah. Lihat, hanya tali sendal yang putus, mereka berdoa kepada Allah. Lantas kenapa kita yang mempunyai banyak hajat kepada Allah, yang mempunyai banyak kebutuhan kepada Allah, tapi kita malas berdoa? Tapi kita tidak meyakini bahwasanya Allah yang dapat mendatangkan ini dan ini. Kenapa kita tidak meyakini bahwasanya Allah yang menghilangkan mudorot dan memberikan mudorot? Allah yang mendatangkan keburukan dan Allah pula yang menghilangkan keburukan. Maka seandainya seorang itu beriman, masyarakat itu beriman, maka Allah akan berikan kemudahan kepada negaranya, kepada masyarakat. Maka nasihat kami, barakallahu fikum, kepada ikhwan dan akhwati fillah yang semoga Allah muliakan, jangan sedikit-sedikit kita mengikuti sesuatu yang viral tanpa didasari ilmu yang benar. Maka pelajarilah ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Untuk apa? Untuk agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Dan juga Allah jelaskan bahwasanya dalam Al-Quran, ketika seseorang itu tidak mengetahui sesuatu perkara, sesuatu hal, maka Allah menjelaskan kepada kita semua, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui suatu perkara, kalau kamu masih ragu terhadap suatu perkara yang kamu temui, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai ilmu terhadap perkara tersebut. Ya, ketika kita tidak mengetahui perkara yang kita hadapi, maka bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki ilmu tentang perkara yang kita hadapi tersebut. Ya, seperti itu. Ya, jangan kita bertanya kepada orang yang salah dan tidak mempunyai kompeten untuk menjawab pertanyaan kita. Seperti itu. Maka jangan lagi kita mendatangi atau nasihatkan kepada teman-teman kita yang masih suka melihat hal-hal seperti itu, ya, cek khodam, kemudian live TikTok dan lain sebagainya, dinasihatkan bahwasanya hal tersebut itu tidak diperbolehkan dalam agama. Ya. Meskipun kita hanya main-main. Meskipun kita menganggap itu main-main, tapi dalam agama Allah telah jelaskan, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Bahwasanya kita tidak diciptakan untuk main-main. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fillah, jika ada pertanyaan, ya silahkan diajukan. Ya, boleh dengan mengangkat tangan atau boleh mengetik ya di dalam kolom chat. Silahkan. Ya, tafadhol bagi yang ingin bertanya sesuatu terhadap tema yang disampaikan tadi atau yang berkaitan dengan ruqyah syariah atau sihir, tafadhol untuk bertanya, ya silahkan untuk mengancungkan tangannya ya, pilih raise hand atau juga bisa bertanya langsung via kolom komentar. Seperti itu. Ya, apakah ada yang mau bertanya? Ikhwani fillah wa akhwati fillah. Ya. Jika tidak, kita lanjutkan materi kita yang insya Allah ada waktu kurang lebih 14 menit lagi sebelum Zoom ini atau sebelum
kajian ini berakhir. Ya, kita akan ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, manusia itu tidak akan pernah bisa melihat bangsa jin. Mau dia sekelas ulama, mau dia sekelas habaib, sekelas ustadz. Kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27 bahwa manusia tidak bisa melihat bangsa jin kecuali dua hal yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, dia seorang pendusta dan di dalam tubuhnya ada bangsa jin. Ini yang pertama ya. Manusia tidak bisa diberikan kemampuan oleh melihat bangsa jin kecuali tadi yang Imam Syafi'i jelaskan dia seorang pendusta atau di dalam tubuhnya ada bangsa jin. Lantas bagaimana dengan anak indigo? Anak indigo ini kok bisa melihat bangsa jin? Maka dijelaskan juga itu bukan wujud aslinya yang pertama. Itu bukan wujud asli dari bangsa jin. Itu bentuk tasyakul atau perubahan wujud dari bangsa jin untuk menakut-nakuti manusia. Dan anak indigo ini, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna bi rijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Anak ini, kulu mauludin yuladul al-fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah suci. Kenapa seorang anak itu tiba-tiba indigo, padahal dia tidak mempelajari apapun? Maka dijelaskan di sini dalam hadis tadi, kulu mauludin yuladul ala fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, tergantung bapak ibunya mau menjadikan anak ini apa. Kalau bapaknya, kalau kakeknya, dia pernah melakukan ritual pemanggilan khodam, ritual pemanggilan jin, maka dipastikan jin itu akan meneruskan perjanjiannya secara mau atau tidak mau kepada anak keturunannya. Dipahami di sini, anak indigo itu terjadi ketika kakeknya, bapaknya yang pernah melakukan perjanjian dengan bangsa jin mati, wafat. Maka jin ini akan meneruskan perjanjian itu secara tidak langsung, baik mau ataupun tidak mau kepada anak dan cucunya. Makanya anaknya kenapa lahir tidak belajar ilmu-ilmu yang aneh-aneh, tapi kok dia bisa melihat bangsa jin. Ya, seperti itu. Artinya di garis bawahi, manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Kalaupun bisa, itu adalah bentuk daripada tasyakul, perubahan wujud dari bangsa jin ke halusinasi manusia. Ya, contoh genderuwo, pocong, dan kuntilanak seperti itu. Ya, baik, ini poin yang pertama atau kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, Allah telah jelaskan tadi dalam surat Al-Jin ayat 6 bahwa seseorang yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin, ya, ingin mempunyai khodam, ingin melakukan jasa-jasa isi khodam, maka kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-Jin ayat 6, mereka bangsa jin itu tidak menambah apapun kecuali dosa dan kesalahan terhadap kalian. Nah, dipahami ya. Orang yang menginginkan diisi khodamnya. Jadi jangan salah, ketika ada request di aplikasi TikTok itu ya, live chat khodam itu, dia berjualan isi khodam ini sekian ratus ribu, isi khodam ini sekian ratus ribu. Apakah itu benar terisi? Ketika dia meyakini dan dia berakad dengan uang tadi, dengan koin TikTok tadi, maka dia telah meyakini dan terjerumus ke dalam meminta pertolongan kepada bangsa jin. Maka jin itu bisa masuk ke dalam tubuhnya walaupun dengan jarak jauh. Kenapa bisa seperti itu? Karena keyakinan yang dihasilkan dalam dirinya. Dia meyakini bahwasanya dengan saya transfer, saya akan dikirimkan khodam. Nah, dengan keyakinan itulah setan akan masuk ke dalam tubuhnya. Ya, dan tidak menambah apapun kecuali dosa dan kesalahan. Ya, kalau orang-orang dulu sebelum adanya TikTok, sebelum adanya
sebelum adanya TikTok, sebelum adanya live Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Orang-orang dulu ketika dia memanggil khodam, apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan apa? Yang dilakukan kadang dia mandi di pertemuan dua sungai, mandi di pertemuan tiga sungai. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendatangkan khodam yang dia inginkan. Tapi hari ini kita lihat bagaimana mendatangkan khodam itu begitu mudah. Tinggal transfer ke dukunnya saat saat mereka live TikTok, kita mendapatkannya. Maka ini poin yang kedua, tidaklah seseorang itu melakukan perjanjian dengan bangsa jin kecuali fazaduhum rohako. Mereka hanya mendapatkan dosa dan kesalahan saja, tidak lebih dari itu. Karena setan sejatinya Allah telah takdirkan menjadi apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Mereka itu adalah menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Simak dalilnya, innahu lakum aduwwum mubin. Mereka itu diciptakan menjadi musuh yang nyata bagi kita. Nyata di sini bukan kemudian tiba-tiba terlihat di depan kita, bukan. Tapi mereka nyata-nyata menyesatkan manusia dengan cara yang tidak terlihat, dengan cara yang halus, dan menggiring manusia ke dalam nerakanya Allah, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ini yang kedua, bahwasanya orang yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun kecuali dosa dan kesalahan yang Allah jelaskan. Ya. Kemudian poin yang ketiga, poin yang terakhir. Hendaklah seorang muslim, hendaklah seorang muslimat menuntut ilmu yang syar'i, menuntut ilmu dari sumber-sumber yang dipercaya, menuntut ilmu dari ulama-ulama yang jelas, agar dia tidak tersesat, agar dia tidak bisa, agar dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan tidak lagi kita dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan agama. Bagaimana seorang bisa mengaku-ngaku bisa bicara dengan semut? Bagaimana seseorang bisa mengaku-ngaku bisa bicara dengan bangsa jin? Bagaimana seorang mengaku-ngaku bisa melihat berbicara dengan malaikat? Waliyadzubillah. Bahwa Nabi Sulaiman itu telah berpesan kepada Allah, "Wahai Allah, jadikan aku memiliki kerajaan yang besar. Jadikan aku menjadi seseorang yang memiliki kerajaan yang besar. Dan tidak ada lagi yang memilikinya setelahku." Lihat, dan tidak ada lagi yang memilikinya setelahku. Maka Rasulullah pun, yang dia ketika sholat diganggu oleh setan, kemudian Rasulullah mencekik setan tersebut sampai mengeluarkan air liurnya, ya, dalam satu hadis Rasulullah berkata, "Seandainya aku tidak ingat perjanjian saudaraku Sulaiman, maka aku akan tali engkau, aku akan ikat engkau di lapangan agar anak-anak menertawaimu ketika siang hari." Maka ketika Rasulullah ingat perjanjian Sulaiman dengan Allah, Nabi Sulaiman dengan Allah, Rasulullah itu melepaskan setan tersebut. Tidak menjadikan mainan anak-anak. Karena apa? Rasulullah tahu, ini bukan hak saya. Ya, ini bukan hak saya. Maka dikatakan di situ bahwasanya orang, ya, tidak akan mungkin bisa dia berbicara dengan semut. Tidak bisa berbicara dengan malaikat. Rasulullah pun tidak bisa mendatangkan malaikat. Kenapa kita bisa mengaku-ngaku bisa mendatangkan malaikat dan bisa bicara dengan mereka? Ini suatu kesalahpahaman ya ikhwah. Ini suatu, kalau kita tidak belajar ilmu agama, maka bisa jadi kita terjerumus dengan hal-hal seperti itu. Ini Dajjal. Dajjal itu belum turun. Dajjal itu bisa membangkitkan orang yang mati. Dajjal itu bisa menyuburkan tanah yang tandus. Dajjal itu bisa mengeluarkan makanan dari tangan-tangannya. Belum fitnah Dajjal itu muncul, tapi Dajjal-Dajjal kecil ini sudah banyak bermunculan.
Belum dajjal yang besar itu muncul, tapi dajjal-dajjal kecil bermunculan, dan kita ketahui bersama kenapa mereka ini banyak pengikutnya. Kenapa mereka ini kok banyak pengikutnya? Karena itu, kebanyakan manusia hanya mempelajari ilmu, tapi tidak bagaimana dia mencari tahu yang sebenarnya tentang ilmu yang mereka pelajari. Maka nasihat yang ketiga, yaitu untuk senantiasa kita menuntut ilmu yang syar'i dan mengharapkan ridhonya Allah, agar kita dijauhkan daripada suatu kebatilan yang marak di dalam masyarakat, yang tersebar di dalam masyarakat, dan tidak terjerumus kita ke dalam hal tersebut. Seperti itu, barakallahu fikum. Ya. Jadi nasihat yang ketiga yaitu kita senantiasa, ya, senantiasa untuk belajar ilmu yang syar'i. Yang pertama, kesimpulan tadi kita singkat lagi, tidak ada manusia yang dapat melihat bangsa jin. Dalilnya apa? Surat Al-A'raf ayat 27. Kemudian yang kedua, bahwasanya perjanjian dengan bangsa jin tidak mendatangkan apapun kecuali, kata Allah, dosa dan kesalahan, yang Allah jelaskan dalam surat Al-Jin ayat 6. Ya, kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu agama, untuk menuntut ilmu yang syar'i, agar menghilangkan kebodohan dalam diri kita, agar bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, seperti itu ikhwah fillah, barakallahu fikum. Baik, berhubung waktu sebentar lagi akan habis, ya. Sebentar lagi menunjukkan jam 9. Tafadhol, kami persilahkan bagi yang ingin bertanya, ya. Sebelum ditutup, silahkan untuk raise hand atau juga mengisi kolom komentar bagi yang ingin bertanya. Ya, tafadhol, kita masih ada waktu 2 menit insya Allah. Ya, sambil menunggu barangkali ada yang bertanya, kami informasikan bahwasanya Rehab Hati insya Allah di minggu depan, hari Sabtu, ya. Insya Allah Rehab Hati di minggu depan, di hari Sabtu, akan mengadakan seminar atau kajian kesehatan, ya, yang berjudul Menggapai Sehat dengan contoh Rasulullah, ya, dari contoh Rasulullah. Dan kemudian dilanjut dengan bakti sosial, ya. Bakti sosialnya ini terbuka untuk umum, untuk ikhwan dan akhwat, untuk laki-laki dan perempuan. Silahkan hadir, gratis insya Allah, ya, gratis insya Allah. Jika mau berinfak, tafadhol, kita tidak kita hanya siapkan kotak infak, tafadhol. Kalau mau mengisi kotak infak seperti itu, ya, silakan hadir. Bagi yang memiliki keluhan, ya, terutama keluhan fisik, ya, karena di bakti sosial ini kita lebih fokus kepada keluhan fisik seperti bekam, ya, kemudian ada chiropraktik, ada totok punggung, ada refleksi pijat dan lain sebagainya. Insya Allah ditangani oleh orang-orang yang mempunyai sertifikat di bidang tersebut, ya, terbuka untuk umum bagi ikhwan dan akhwat, ya. Tafadhol, silakan hadir di Masjid Al-Quroma Rawabadak, ya, Masjid Al-Quroma Rawabadak, hari Sabtu tanggal 13, ya, minggu depan hari Sabtu tanggal 13 di Masjid Al-Quroma Rawabadak, ya. Silakan hadir, insya Allah gratis, silakan hadir di sana, ya. Untuk ikhwan dan akhwat terbuka untuk umum. Bagi yang memiliki keluhan mungkin cukup berat, ya, tafadhol untuk berkoordinasi dengan admin, nanti insya Allah dicatat agar tetap tertangani, ya, seperti itu, agar tetap tertangani. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 9, ya, mungkin informasi sedikit tadi menjadi akhir daripada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat kepada
diri saya pribadi dan juga kepada yang mendengarkan, baik yang menyimak ya secara online maupun secara langsung. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kita senantiasa taufik dan hidayahnya, agar Allah memberikan kita dan menghindarkan kita dari keburukan-keburukan yang menjadikan penghalang kita dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang menginginkan informasi seputar ruqyah syariah atau juga ingin bergabung di dalam grup Rehab Hati yang insya Allah akan diberikan informasi seputar ruqyah syariah setiap harinya, dan juga informasi-informasi terkait dengan kajian-kajian Rehab Hati Jakarta Utara. Silahkan menghubungi nomor yang di bawah, yang tertera di bawah ini, 0821 8282 9804. Ya, silahkan konfirmasi untuk dimasukkan ke dalam grup. Seperti itu. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.